Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video presentasi yang berjudul Prosedur Penilaian Kinerja yang beranggotakan saya sendiri, Soli Safiani, saya Safira Dwi Husna, saya Iqbal Dewanto. Jangan lupa menyaksikan. Penilaian kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance appraisal, yang artinya bahwa evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Prosedur penilaian kinerja karyawan ini dalam setiap perusahaan sangat penting untuk mengetahui secara terbuka bagaimana jenjang karir seorang karyawan yang telah ditentukan. Tim HRD bertemu dengan direktur untuk meminta izin melakukan penilaian prosedur kinerja karyawan. Selamat siang, Bu. Ya, silakan masuk. Ada apa ya? Hari ini kami berdua ingin melakukan prosedur penilaian kinerja. Apakah Ibu mengizinkan? Baik, silakan kalian melakukan penilaian dengan sebaik mungkin agar karyawan di perusahaan kita dapat bekerja dengan sesuai tujuan perusahaan. Baik, Bu. Terima kasih. Pada tahap ini, HRD sedang berdiskusi untuk menentukan materi apa yang akan menjadi penilaian prosedur kinerja karyawan. Selanjutnya, menentukan kapan penilaian tersebut dapat dilaksanakan. Selamat siang, Bapak Ibu. Silakan masuk. Iya, silakan masuk. Karyawan memasuki ruangan untuk selanjutnya mendapatkan arahan dari tim HR bahwa akan dilakukan prosedur penilaian kinerja. Tim HRD masuk ke dalam ruangan kerja karyawan untuk melakukan penilaian atau melakukan tes. Jenis tes asesmen populer secara internasional. Yang pertama itu ada grafologi. Mempelajari seseorang melalui tanda tangannya. Biasanya tes ini banyak sekali digunakan karena mudah. Hanya diperlukan sebuah kertas dan pensil. Yang kedua itu ada tes Army Alpha Intelligence. Tes ini terdiri dari 12 soal dengan sederet kombinasi angka atau sederet bentuk. Yang ketiga ada tes SSCT. Peserta tes atau calon karyawan harus mengisi jawaban dari soal tes sesuai dengan kombinasi pikiran dan perasaan mereka saat mereka sedang mengikuti tes. Yang keempat itu ada DIS. DIS adalah tes psikologi yang mudah diaplikasikan di dunia kerja, sangat berguna untuk merekrut karyawan baru. Selain karakter calon karyawan, tes DIS juga mengupas cara orang berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima itu ada tes papikostik. Calon karyawan hanya mengisi jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada selembar kertas. Jawabannya harus sesuai apa yang dirasakan atau dipikirkan. Yang keenam, Kraepelin test. Tes ini berisikan permainan angka. Biasanya peserta atau calon tes karyawan diminta untuk menambah atau menghitung angka-angka tertentu sesuai kolom-kolom yang ada. Yang ketujuh ada Edwards Personal Preference Skill. Tes ini mampu menjawab mengenai kebutuhan seseorang dalam berprestasi, berorganisasi, dan memimpin. Tes ini mampu membuat penilaian apakah peserta tes atau calon karyawan membuat penilaian mampu bersosialisasi dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Setelah melakukan tes kepada karyawan, tim HR mendiskusikan hasil penilaian. Ini kalau ini hasil kinerja dari Siputnya. Gimana kalau hasil kinerja dari Siputnya? Kalau seperti ini ya, agak sesuai sama ini. Iya, Fitri juga sama nih, ada yang sesuai. Jadi ya lumayan bagus. Oke, nanti kita kapan ya ketemu direktur untuk melakukan perundingan hasil penilaian kita? Secepatnya sih, sekarang juga bisa kita ke ruangan direktur.